Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua yang nanti presentasi. Perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad Miftahul Ulum dan teman saya Bapak Ahmad Ibnu Prastianto. Kita calon CGP angkatan ke-9. Jadi nanti kita berkolaborasi Bapak Ibu Guru. Nanti ada beberapa item yang kita sampaikan. Untuk yang pertama nanti bisa disampaikan sama Bapak Ibnu untuk terkait budaya positif di sekolah. Kita harapan kami sama-sama belajar Bapak Ibu Guru yang ada di forum ini. Harapan kami ini sebagai motivasi Bapak Ibu Guru untuk kita saling belajar bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Tentu awal dari kami. Sepenuhnya untuk yang presentasi pertama saya serahkan kepada Bapak Ibnu Prastianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di Jepara pada khususnya. Izinkan pada kesempatan kali ini saya untuk menampilkan share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Terlihat ya Bapak Ibu? Iya Pak. Ya, sudah terlihat Pak. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata budaya positif ya, Bapak Ibu. Nanti untuk presentasinya kita bagi dua antara saya sama Bapak Miftahul Ulum. Untuk yang pertama, ya. Di sini ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Nah, ini bisa jawab dengan antara setuju dan tidak setuju ya. Nah, yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut Bapak Ibu di sini setuju apa tidak ya? Setuju. Setuju. Yang lain bisa dijawab melalui message ya, melalui chat. Monggo Bapak Ibu. Yang kedua yaitu adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, kira-kira setuju apa tidak Bapak Ibu di sini? Ya. Yang ketiga yaitu adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, silakan bisa dituliskan di pesan. Ini saya bacakan di sini. Nah, ada Bu Marina. Yang pertama adalah tidak setuju. Yang kedua setuju. Atau yang ketiga juga tidak setuju. Ada Bu Sri Mulyani setuju. Yang pertama, yang kedua juga setuju. Ada Bu Lala ini setuju. Oke. Mungkin yang lain ada lagi kah? Bu Ria di sini poin kedua setuju, poin ketiga setuju banget. Untuk Bu Ria, saya mau bertanya perihal yang setuju banget nih ya, yang poin 3 itu kenapa Bu Ria setuju ya? Adakah alasannya? Monggo Bu Ria. Halo Bu Ria. Apakah terkendala sinyal? Ya, mungkin dari Bu Ria sendiri terkendala sinyal ya Bapak Ibu. Nah, di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya. Nah, jawabannya adalah
tidak setuju ya Bapak Ibu. Nah, terus yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberi kesaksian halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, di sini mungkin yang menjadi dilema yaitu adalah di poin kedua. Okay. Nah, mungkin di situ ada yang menjawab setuju dan ada yang menjawab mungkin tidak setuju di sini. Nah, di dalam hukuman hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa, disiplin anak ya. Nah, itu mungkin kalau menurut pandangan saya sendiri di sini kalau saya masih kurang setuju ya Bapak Ibu. Karena di sini ada unsur yaitu adalah belum adanya yang namanya nantinya kesepakatan antara siswa dengan murid, guru. Terus yang terakhir ada memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dan ini pun saya juga kurang setuju dan nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Penghargaan kok kira-kira dapat meningkatkan atau malah efeknya kurang baik ya. Yang kedua yaitu adalah pertanyaan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sini ada perubahan paradigma. Ada kegiatan kepalan tangan. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa mempraktekkan ya. Dari kegiatan kepalan tangan, mungkin kalau di sebelahnya ada temannya bisa dipraktekkan antara A dan B. Di situ membuat yang namanya cobain kertas ya. Cobain kertas, cari kertas, terus tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk jenengan. Dan letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya upaya. Buatlah kepalan tangan. Nah, dan selanjutnya ada teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Entah itu dengan membujuk, entah itu dengan paksaan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira yang terjadi apa nih Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu serta-merta akan memberikan benda tersebut apa tidak? Nggih, Bu Siti Nasihah, silakan Bu Siti kalau mau menanggapi. Nggih, mohon maaf off cam nggih Pak nggih. Nggih, Karena monggo, saya monggo. ini di kelas bersama anak-anak. Oke, siap. Kalau menurut saya untuk kok suaranya tidak jelas. Untuk Jelas permainan di sini, Bu. nggih, kepalan itu menurut saya itu gini Pak, ada situasi atau kondisional. Kalau bagi saya mungkin memberikan. Karena memang di dalam hati saya ingin memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang saya tuju. Dan kedua, saya tidak akan memberikan. Karena memang yang di dalam itu adalah rahasia dan harus saya pegang teguh. Itu ada dua jawaban menurut saya. Begitu Pak, terima kasih. Nggih, Ibu, matur suwun sanget. Nah, mungkin dari jawaban Bu Siti Nasihah mewakili ya. Nah, di situ ada dua hal. Yang pertama adalah diberikan karena ada sesuatu alasan, dan yang kedua di pertahanan juga karena ada alasan yang lain. Nah, di sini membuktikan di mana yang namanya kondisi ini itu adalah membuktikan bagaimana kita memiliki kendali penuh ya. Kendali penuh akan diri kita sendiri. Kita memiliki kekuatan tersendiri untuk mempertahankan apa yang kita miliki atau mungkin memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Jadi di dalam diri kita ada yang namanya kendali penuh. Itu pun terjadi pada anak ya, pada murid. Murid pun juga memiliki kendali akan dirinya sendiri. Oke. Terus selanjutnya, ini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Dan di sini bisa disebut dengan ilusi kontrol. Yang pertama, yang di sini yaitu adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi guru full dia mengontrol murid. Ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh murid itu akan
dikontrol dan kendalikan oleh guru. Terus yang selanjutnya ada kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini dijelaskan bahwa ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Kalau di sini yang namanya kritik kalau bagi saya boleh, tapi untuk membuat rasa bersalah ini kurang baik, kurang tepat. Karena apa? Kalau misalnya kita membuat rasa bersalah sendiri, anak pun akan bermasalah pada mentalnya sendiri. Itu. Terus selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini pun kalau bagi saya kurang tepat ya Bapak Ibu. Terus yang keempat yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini jauh lebih baik, yaitu ada semua penguatan itu positif, efektif, dan bermanfaat. Itu. Terus selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Di sini ada dua, stimulus respon, sama yang satu ada teori kontrol. Yang pertama stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi ini terbalik. Kita tidak harus yang namanya mengubah orang, tetapi condong kita harus memahami pandangan orang lain mengenai apa yang mereka bayangkan atau mereka pikirkan. Terus yang selanjutnya adalah stimulus respons selanjutnya adalah perilaku untuk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini pun juga sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada dasarnya kalau di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan yang mungkin kalau kita dulu berpikiran anak terlambat karena dia malas atau lain sebagainya, ternyata yang namanya anak terlambat ternyata ada alasan tersendiri, mungkin membantu orang tua atau yang lain sebagainya. Itu ada tujuannya. Itu ada orang lain bisa mengontrol saya. Dan teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu seperti yang tadi, simulasi yang dilakukan kepalan tangan tadi, yang dijelaskan sama Bu, yang pendapat dari Bu Siti Nasihat tadi, yaitu adalah tidak semua orang itu bisa mengontrol kita, tetapi malah kita sendirilah yang seharusnya bisa mengontrol diri kita. Itu. Terus selanjutnya, stimulus respons selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Dan yang teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini pun sama yang tadi. Terus selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, di sini bisa dilihat yang namanya pemaksaan jika suatu gagal itu adalah hal yang kurang tepat. Yang tepat apa? Yang tepat itu adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan rekan yang lain untuk mewujudkan sesuatu yang baru atau mengkombinasikan antara yang dimiliki teman dengan yang kita miliki. Terus yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau di berpikir menang atau kalah, ini ada pada biasanya kalau misal kalau menang dia akan seperti ini, kalau kalah akan seperti ini. Dan ini kurang tepat juga. Yang benar dari kontrolnya adalah model berpikir menang. Jadi semua orang itu dasarnya adalah menang. Tidak ada yang kalah. Itu. Jadi semua sama. Tidak ada yang berbeda. Terus selanjutnya adalah apakah makna disiplin? Ya, makna disiplin. Nah, kalau mungkin dulu kita berpikiran yang namanya makna disiplin itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita itu menjadi orang yang taat peraturan dan lain sebagainya. Tetapi ternyata setelah kita mempelajari, kita masuk lebih dalam lagi, yang namanya disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya Bapak Ibu, yaitu disiplina.
yang artinya adalah belajar. Jadi yang namanya disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Kita belajar terus-menerus atau siswa belajar terus-menerus untuk menjadi yang lebih baik, okay? Itu adalah makna dari disiplin itu sendiri. Nah, di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi yang namanya disiplin itu belajar kontinu terus-menerus untuk mencapai satu tujuan, kurang lebih seperti itu. Terus hanya kalau di budaya kita, kalau dijelaskan, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, mungkin itu yang sering kita terapkan di lingkungan kita, sering kita terapkan di lingkungan sekolah. Bagaimana membuat murid itu agar disiplin. Disiplin sama dengan patuh. Ya. Membuat anak menjadi patuh, padahal itu kurang tepat. Yang benar adalah bagaimana membuat anak itu belajar dan terus belajar. Sesuai dengan kodratnya, kodrat alam sama kodrat zamannya. Nah, kita lanjutkan. Jadi ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini ada teori perilaku manusia. Nah, yang pertama ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal ada motivasi yang terjadi dari luar, ya Bapak Ibu. Jadi jelaskan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi dari eksternal, motivasi dari luar. Ya. Yang kedua adalah untuk mendapat imbalan dari orang lain. Nah, ini ada imbalan. Jadi mereka termotivasi karena adanya imbalan. Mereka termotivasi karena adanya penghargaan. Kalau tidak adanya penghargaan, mereka tidak akan termotivasi. Nah, ini motivasi eksternal. Yang namanya motivasi seperti ini lambat laun akan luntur, ya, Bapak Ibu. Nah, terus di sini ada yang namanya motivasi internal. Nah, ini ada tujuan disiplin positif. Ini jelaskan untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Intinya mulai dia menghargai dari dirinya sendiri, melakukan karena dirinya sendiri, melakukan akan kemauannya sendiri. Nah, itu untuk teori perilaku manusia. Terus selanjutnya, nah, ini ada menurut Ki Hajar Dewantara. Dan dibilang tadi di atas ada yang namanya motivasi internal, ya, untuk menghargai diri sendiri. Dan di sini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi semua kembali lagi kontrol ada di diri kita sendiri, ya Bapak Ibu. Kontrol ada di dalam diri kita sendiri, kontrol yang mengelola adalah diri kita sendiri. Begitu pula dengan murid. Ya, kita di sini hanya bisa mendampingi murid, hanya bisa membersamai murid, menuntun murid, ya. Mungkin kalau Ki Hajar Dewantara di sini pernah menjelaskan yang namanya seorang guru itu sebagai seorang petani, ya Bapak Ibu. Jadi kita mulai murid itu kita ibaratkan sebagai tanaman yang kita rawat, kita pupuk, kita siram dan lain sebagainya dengan hal-hal yang baik, hal-hal kebajikan. Itu. Tetapi untuk tumbuhnya itu yang menentukan adalah murid itu sendiri. Oke, selanjutnya, nah ini tadi penghargaan, oke, penghargaan. Di sini jelaskan dihukum oleh penghargaan. Loh, kok penghargaan kok bisa menghukum? Nah, ini menjadikan sebuah pertanyaan bagi kita semua, oke. Kenapa penghargaan kok bisa menghukum? Padahal mungkin dari Bapak Ibu sendiri mungkin pernah mengalami yang namanya penghargaan, memberikan penghargaan kepada orang murid itu, jika murid ini akan mendapatkan mendapat nilai yang baik, nanti akan kita kasih bintang. Nah, itu biasanya berlaku di anak SD ataupun anak TK, gitu. Selain itu yang namanya penghargaan yang bentuk lain juga yang mungkin agak kurang tepat, biasanya ada sistem perankingan, ya Bapak Ibu. Itu kurang begitu tepat. Nah, di sini bisa dilihat dihukum oleh penghargaan yang akan menjadi massa, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya.
Yang kedua adalah penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum bisa juga menjadikan anak kalau misal penghargaan secara peringkat ranking 1 dengan ranking 2. Nah, itu akan menjadikan permasalahan di antara itu. Terus selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat yaitu penghargaan tidak efektif. Yang kelima penghargaan merusak hubungan. Nah, ini bisa terjadi tadi kalau misal masalah perankingan, merusak hubungan. Oh, dia ranking 1, saya ranking 2. Akan terjadi yang namanya persaingan, bahkan mungkin persaingan tersebut bisa saja menjadi persaingan yang kurang baik. Penghargaan menurunkan kualitas. Yang saya sampaikan tadi, yang namanya penghargaan, kalau misal hari ini, besok, minggu depan kita berikan penghargaan, bagi yang nilainya baik, nilainya 100. Tapi habis itu kita stop, kita tidak memberikan penghargaan itu. Nah, ini akan menurunkan yang namanya kualitas. Itu. Terus selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mematikan kreativitas di sini. Nah, yang namanya penghargaan biasanya bisa juga mematikan kreativitas. Kenapa? Ya, seperti yang saya bilang tadi, misal akan ada lomba A, dan ternyata yang dipilih itu hanya yang memiliki peringkat ranking 1, 2, 3. Itu terus, tapi yang ranking di bawahnya tidak diperhitungkan. Dan ini akan mematikan kreativitas yang ada, mematikan kreativitas dari siswa-siswa yang lain. Karena yang kita tuju hanya yang itu saja. Itu. Terus yang terakhir ada penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kalau penghargaan mengurangi motivasi intrinsik biasanya seperti ini. Ya udah, yang mereka sudah juara kok. Ya udah, kita santai aja, biasanya seperti itu. Ada yang seperti itu. Oke, next. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir ada fokus pada proses. Jadi ada 5 di sini. Yang pertama ada pengakuan secara khusus. Kita memberikan pengakuan secara khusus pada individu. Kita memberi pengakuan khusus pada pribadi. Tetapi pengakuan ini sendiri bisa tidak kita sampaikan juga di muka umum. Kita bisa secara pribadi, ya, secara individu. Terus yang ketiga yaitu memberi pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi kita harus bisa memberi pengakuan dengan untuk murid yang lain secara bergantian. Jadi tidak akan menimbulkan kecenderungan iri di sini. Itu. Terus selanjutnya yang terakhir adalah beri pengakuan secara konsisten. Jadi kalau kita memberikan penghargaan, memberikan apresiasi, memberikan pengakuan, itu harus kita lakukan secara konsisten, terus menerus. Jangan hari ini kita beri, besok tidak. Hari ini si A kita beri, si B tidak kita beri. Itu. Terus selanjutnya adalah fokus pada proses. Jadi untuk fokus pada proses sendiri, kita harus yang namanya melihat proses dari anak-anak. Jadi kita tidak mematahkan proses. Misal prosesnya kurang baik, kita bilang, prosesmu salah, prosesmu jelek, tidak. Kita motivasi dengan hal-hal baik. Oh, prosesnya sudah baik, besok bisa kita tingkatkan lagi seperti ini. Nah, itu adalah bentuk dari pengakuan pada proses itu sendiri. Nah, next, selanjutnya di sini ada, ini ada hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak atau Ibu ya, bisa dituliskan di kolom chat ya. Yang pertama yaitu adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Monggo bisa dituliskan di kolom chat ya. Terus selanjutnya yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini juga termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga,
murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini juga sama, termasuk hukuman apa? Konsekuensi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini juga sama. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Yang selanjutnya itu ada membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Terus hanya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman apa konsekuensi juga kira-kira. Yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya mungkin dari sekian ini yang agak jadi kegalauan adalah yang terakhir ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira yang ini juga hukuman juga ataukah konsekuensi? Sama pertanyaan dengan poin 2, ya. Tapi perbedaannya kalau yang poin 2 karena terlambat hadir ke sekolah, kalau yang poin terakhir ini adalah terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, di sini sudah ada jawaban, ada di Marina. Yang pertama adalah yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi. Terus ada dari Bu Lala juga ini. Yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam konsekuensi, dan yang ketujuh hukuman. Ada perbedaan dengan jawabannya Bu Marina ya, Bu Lala. Di poin nomor 3, kita ada perbedaan. Nah, ya, selanjutnya kita cek, ya, kita lihat kira-kira jawabannya seperti apa sih. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman gitu Bapak Ibu. Karena apa? Kenapa kok dibilang hukuman? Nah, kira-kira tadi yang jawab hukuman Bu Marina. Kira-kira kenapa Bu kok dibilang ini adalah hukuman? Menurut saya itu hukuman Pak, karena apa, anak disuruh untuk melakukan menulis saya tidak akan terlambat lagi di buku. Jadi masuknya kategori hukuman. Gitu, Pak. Oke, nggih. Ya, dari Bu Marina seperti itu ya, hukuman. Kenapa hukuman? Nah, kan di sini jelaskan juga. Saya tidak akan yang namanya hukuman itu membuat orang menjadi istilahnya apa ya? Menjadi sengsara, nggih. Nah, itu termasuk tidak nyaman. Tidak nyaman, nggih, leres suara. Tidak nyaman ya, tidak nyaman. Nah, di sini ketidaknyamanan itu adalah mereka diminta untuk menuliskan secara berulang kali selama 100 kali. Nah, itu termasuk dari hukuman. Ngoten nggih Bu Marina? Iya, Pak. Nggih. Selanjutnya yang saya loncat dulu, yang ketiga dulu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga sama nggih, termasuk hukuman. Terus yang keempat yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini kalau ini jelas, ini merupakan konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi? Karena di sini adalah dia melakukan kesalahan, yaitu adalah melakukan hal yang kurang baik, mencoret-coret kertas tugas teman. Nah, untuk bentuk tanggung jawabnya, yaitu adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk yang namanya konsekuensi. Mereka melakukan apa, konsekuensinya apa. Entah mencoret buku teman, berarti konsekuensinya ya juga harus mengganti yang dicoret-coret tersebut. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran. Ini pun juga sama, nggih, termasuk di dalam konsekuensi. Karena di sini, nggih, mereka
diajarkan untuk bertanggung jawab. Karena sudah menumpahkan ya otomatis mereka juga harus membersihkan. Yang selanjutnya adalah murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, ini kalau berdiri juga sama tadi, membuat anak tidak nyaman dan lain sebagainya. Ini termasuk di dalam hukuman ya Bapak Ibu. Nah, ini ada hal-hal kecil yang mungkin pernah atau mungkin bahkan sering kita lakukan di sekolah. Oke, terus yang terakhir, nah ini saya tinggal dulu tadi. Yang pertama adalah lari mengiringi ke lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Yang satunya adalah lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira yang hukuman mana, yang konsekuensi mana ya? Pak Isnin mungkin? Yang hukuman mana, yang konsekuensi mana Pak Isnin? Nah, di sini Pak Isnin menuliskan tadi adalah yang pertama, yang poin 2, lari mengiringi lapangan 2 kali karena terlambat dari sekolah ada hukuman. Terus yang lari 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah hukuman juga. Tapi di sini adalah kalau di sini ada hukuman, yang pertama yang untuk PJOK, terlambat PJOK ada konsekuensi. Nah, jadi untuk konsekuensi sama hukuman di sini dilihat juga konteksnya tersendiri. Kalau mungkin anak kita minta untuk lari ke lapangan 2 kali mungkin lah di dalam pelajaran PJOK karena terlambat 10 menit, ya mungkin di dalamnya sudah terjadi yang namanya kesepakatan antara siswa dengan guru. Dan itu pun di dalam pelajaran PJOK sendiri kalau terlambat 10 menit disuruh lari kan juga termasuk di dalam olahraga ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama hukuman ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Hukuman ada sesuatu yang menyakitkan. Dan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Sama seperti tadi. Hukuman terlambat datang ke sekolah lari. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak nyaman, kurang nyaman atau menyakitkan. Terus yang selanjutnya adalah konsekuensi, itu ada sesuatu yang harus terjadi. Terus yang selanjutnya adalah membuat anak sakit, tidak fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Yang konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Terus selanjutnya ada hukuman yang satu, ada anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya adalah anak menghargai kedisiplinan. Jadi yang namanya kedisiplinan tidak harus dibenci. Disiplin harus dihargai. Karena disiplin itu apa? Disiplin adalah proses dari pembelajaran. Kita harus belajar itu namanya disiplin. Terus selanjutnya adalah hukuman. Nah, paksaan. Kalau konsekuensi yaitu stimulus atau tanggapan. Terus selanjutnya adalah hukuman yaitu adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Contohnya apa di sini? Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kita memaksa anak harus bisa pelajaran ini bagaimanapun caranya. Nah, itu termasuk dari hukuman yang mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi kalau konsekuensi yaitu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kita cari formulasinya, kita diskusi dengan anak, kita diskusi dengan orang tua, kita diskusi dengan rekan sejawat, bagaimana mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Terus selanjutnya adalah konsep diri yang buruk. Ini satu konsep diri yang baik. Jadi kalau di sini kita mengajarkan anak bagaimana menghargai diri sendiri. Terus ada anak belajar untuk menyembunyikan sesuatu. Konsekuensinya adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus yang selanjutnya adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu untuk hukumannya. Konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Kehilangan hak. Mungkin contoh dari kehilangan hak itu apa konsekuensinya? Contohnya tadi adalah anak terlambat datang ke sekolah. Yang namanya anak terlambat datang ke sekolah, kalau bagi saya sendiri tidak perlu yang namanya hukuman. Karena apa? Karena sudah ada konsekuensinya tersendiri. Konsekuensinya itu apa sih? Kehilangan hak. Yang namanya anak datang ke sekolah, pasti mereka akan ketinggalan yang namanya pelajaran. Yang namanya pelajaran otomatis kalau tertinggal pelajaran ya udah terlambat, konsekuensinya ketinggalan pelajaran dan tidak mengikuti
pelajaran selama mereka terlambat itu. Ya, itu adalah bentuk dari kehilangan haknya. Ya, jadi misal terlambat 10 menit, ya udah berarti selama 10 menit dia belum masuk kelas ya, berarti dia kehilangan haknya selama 10 menit itu tidak mengikuti pelajaran. Ya, tertinggal pelajarannya gitu. Terus selanjutnya yaitu apa itu restitusi? Ya. Apa itu restitusi? Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi adalah proses di mana kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Gitu. Terus selanjutnya sini adalah untuk hukuman, identitas gagal, dan identitas sukses ada konsekuensi sama restitusi. Jadi tahapannya ada hukuman, restitusi sama hukuman, konsekuensi sama restitusi. Di sini yang paling baik itu ada restitusi ya, yang paling positif. Nah, 9 ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Ya. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat ada restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam ada restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu adalah keyakinan kelas akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Miftahil Ulum. Kepada Pak Ulum kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya Pak Ibnu. Sebelum saya mulai, masih semangat ya Bapak Ibu guru, yang kelas itu apa sih menurut panjenengan sami? Karena keyakinan kelas itu terbentuk karena adanya musyawarah dengan teman-temannya bagaimana untuk meyakinkan kelas itu akan lebih baik. Seperti yang disampaikan Pak Ibnu tadi, di restitusi juga kita banyak hal yang kita bisa pelajari terkait restitusi, karena ini terkait budaya nanti kita setelah keyakinan kelas nanti ada budaya positif. Jadi nanti ada beberapa hal item terkait budaya sekolah. Jadi yang namanya budaya itu kan sesuatu yang melekat, yang kita bagaimana terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Nah ini langsung saja kita, mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Nah ini merupakan suatu hal yang menarik bagi kita semua di lembaga pendidikan, karena kita ketahui kita semua di lembaga pendidikan tidak hanya kita membuat peraturan seenaknya saja ya Bapak Ibu guru, tapi kita bagaimana sih keyakinan kelas itu terwujud. Yang pertama, ini ada pertanyaan, nanti bisa Bapak Ibu guru komen di kolom komentar atau langsung present, boleh monggo. Ini ada pertanyaan pemantik dari yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kita ketahui bahwa yang menjadi budaya keyakinan itu ketika kita mengendarai kendaraan itu harus menggunakan helm. Kenapa? Karena yang terjadi rata-rata itu karena takut sama polisi. Karena itu yang terjadi, karena padahal aturan itu berlaku ketika untuk keselamatan diri kita. Oke, yang pertama ini ada komen yang pertama adalah keselamatan. Jadi sudah betul sekali bahwa untuk yang mengendarai kendaraan menggunakan helm roda dua itu pasti dia menggunakan untuk keselamatan. Yang kedua, ini saya baca lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Jadi untuk yang nomor 2 itu terkait
kesehatan nggih. Jadi itu kesehatan kita sendiri dan kita sudah sering melakukan itu. Oke, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini banyak hal yang disampaikan Pak Ibnu tadi terkait apa kira-kira lagi. Ini ada di chat sudah ada yang masuk yaitu terkait kedisiplinan. Oke. Karena kita jangan sampai di Indonesia itu terkenal adalah jam-jam karet ya. Jam molor, waktu Indonesia berubah. Ya, semoga dengan adanya kita tepat waktu, kita disiplin waktu, sudah dijelaskan Pak Ibnu tadi bahwa disiplin itu adalah belajar, bagaimana proses belajar gitu. Jadi untuk yang ketiga, mengapa kita harus tepat waktu, ini terkait disiplinan gitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah komentar di kolom komentar terkait itu. Oke. Selanjutnya G. Ini ada tematik lagi. Yang pertama adalah yang mana merupakan keyakinan kelas. Terus mengapa? Nah, ini ada beberapa item yang kita lakukan. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu. Oke. Tepat waktu mengucapkan salam. Nah, yang kedua adalah yang kesepakatan kelas kami guru dan murid yang saling menyayang. Ini salah satu kita sebagai insan yang penyayang, kita harus sebagai pendidik itu harus kita Rahman Rahim seperti sifatnya Allah. Jadi kita harus saling menyayangi, dalam arti kita tidak usah ada gap antara guru dengan murid. Jadi tapi kita tetap ada batasannya. Jadi ini kesepakatan kelas. Yang kedua adalah kami murid yang semangat belajar. Nah, ini kita ketahui bahwa sejatinya kita belajar itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Karena beberapa komentar jadi di ini kita harus sama belajar, mulai dari belajar itu tidak mengenal yang namanya usia, bisa dari mulai kecil sampai tua kita harus belajar dan kita harus semangat menjaga kebersihan sekolah. Ini seperti yang terjadi kita ketahui bahwa menjaga kebersihan sekolah pasti di lingkup kelas itu akan terjadi. Oke, ketika tidak membersihkan kelasnya ketika jadwalnya, dia akan menerima konsekuensi, bukan hukuman. Karena kita sudah sepakati yang namanya keyakinan kelas tadi untuk bagaimana kita tetap selalu bersih. Nah, ini ada beberapa item yang kita harus bagaimana sih kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Oke. Yang pertama ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini keyakinan kelas bagaimana? Lanjutnya adalah dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Ini sangat berbahaya. Kita ketahui dewasa ini penggunaan narkoba di tingkat anak-anak itu semakin mengkhawatirkan. Semoga anak didik kita diberi keselamatan oleh Allah untuk selalu senantiasa belajar. Yang selanjutnya adalah bergantian atau menunggu giliran. Oke, kita bahas yang paling pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan suatu keyakinan kelas, atau ada jawaban dari Bapak Ibu guru terkait ini. Monggo. Oh ya, ini ada di komentar bahwa keyakinan kelas itu terwujud ketika kita sudah sepakat. Sepakat dengan apa yang akan terjadi di kelas tersebut. Oke, itu yang pertama.
Nah, ini Bapak Ibu guru, kita ketahui bahwa keyakinan kelas itu terwujud. Jadi ada beberapa item yang kita harus pahami. Jadi keyakinan kelas tersebut itu tidak melulu dengan yang namanya hukum. Oke. Ini ada peraturan. Yang kedua adalah keyakinan kelas. Pak, peraturan itu dibuat satu kelas, tapi untuk keyakinan kelas itu juga satu kelas. Kenapa? Ini akan mewujudkan bagaimana anak-anak tersebut yang nomor satu adalah bertanggung jawab. Karena kita ketahui selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah tanggung jawab dari mereka sebagai anak ketika dia bertanggung jawab meminjam buku tersebut terus kita kembalikan ke tempatnya semula. Oke. Karena ini merupakan hal-hal yang kita harus tanamkan kepada anak-anak peserta didik kita bagaimana latihan bertanggung jawab, karena ini suatu hal yang akan bermanfaat nanti di lingkungan sosial mereka. Ketika nanti kalian mereka lulus itu kan terterapkan yang namanya tanggung jawab. Maaf Bapak Ibu, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini salah satu hal yang bisa dilakukan dengan yaitu menghormati orang lain. Nah, ini bagaimana kita anak-anak, jadi kalau di bahasa Jawa adalah unggah-ungguh, ketika kita melewati orang yang lebih tua dari kita harus permisi dan amin sewu. Nah, jadi ini salah satu hal yang harus kita lakukan. Ini juga sebagai bekal anak-anak nanti sebagai attitude-nya di lingkungan sekolah maupun nanti ketika dia sudah sekolah. Ini yang paling kita sering menjumpai anak-anak, jadi 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini salah satu adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kalau kenapa? Ini bukan hukuman. Karena apa? Ini sebagai menghormati orang lain. Karena apa? Temannya sudah berangkat lebih awal. Nah, ini konsekuensinya adalah kita harus berkomitmen apa yang akan terjadi kita lakukan, karena nanti ini akan menjadi proses di waktu yang akan datang di luar ketika mereka sudah berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Ya, selanjutnya adalah dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini kita ketahui dewasa ini kita kemarin di Jawa Tengah ini ada beberapa hal yang kita sebagai pendidik, seorang pendidik itu rasanya gimana ya? Wah, rasanya miris banget. Karena apa? Yang terjadi ya seperti yang di Demak itu salah satu hal yang karena mereka ditegur di depan anak-anak, jadi mereka anak tersebut merasa terdolimi, merasa malu dan lain-lain. Jadi hal itu akan dilakukan dengan hal-hal yang negatif. Jadi ini melakukan keselamatan. Yang kedua adalah menghormati orang. Selanjutnya adalah dilarang menggunakan narkoba. Ini kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini adalah suatu hal yang bagaimana menghormati orang lain. Termasuk adalah sabar, karena kita ketahui kita harus sabar dengan apa yang akan terjadi. Kalau kita sabar pasti kita akan menjadi instansi yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah gunakan masker. Nah, ini juga tadi yang sudah saya bahas di awal, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kita punya dasar kebutuhan manusia. Nah, sejatinya kita adalah kebutuhan manusia itu memiliki 4 item. Nah, ini yang saya yakin Bapak Ibu guru sudah terbiasa dengan hal-hal ini. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang kedua adalah penguasaan. Selanjutnya adalah kesenangan. Nah, ini adalah hal-hal yang paling kita sukai ketika kita sudah ada yang namanya hari Minggu, bagi yang sekolahnya hari Minggu libur, itu pasti ada yang namanya kesenangan. Kenapa? Kesenangan itu akan muncul enak. Kegiatan apapun ketika muncul enak dengan dilakukan dengan senang.
Yang kedua adalah kebebasan. Nah, kita mempunyai hak manusia itu adalah dasar kebutuhan manusia, yaitu adalah kebebasan. Kita tidak bisa dibekali ataupun kita tidak boleh bebas, tidak, karena itu kebebasan. Nah, dari kebebasan tersebut kita bisa melakukan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah ini adalah 5 posisi kontrol yang kita harus lakukan di lingkungan kita. Yang pertama adalah ini adalah motivasi. Nah, identitas gagal, identitas berhasil. Nah, ini ada beberapa sakit membaca terkait ini. Jadi 5 posisi kontrol adalah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini mungkin dari kemarin kita sudah dipelajari, kita sebagai CGP kita sudah dibekali dengan hal-hal ini ketika kita melakukan demonstrasi konseptual. Jadi kita sudah dibekali ini semua, dan ini sebagai pengimbasannya kami berusaha untuk berbagi ilmu dari apa yang kita dapat untuk disebar ke teman-teman. Oke, jadi ini ada beberapa item. Mohon maaf ya Bapak Ibu Guru, saya melihatnya terlalu kecil, jadi saya terlalu maju ke depan. Oke. Yang pertama adalah menghukum. Nah, di sini adalah menunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, ini jangan sampai kita lakukan, karena di lingkungan kita yang terjadi ketika kita nyindir, nunjuk itu adalah sesuatu hal yang kurang enak. Nah, jadi biarlah mereka, kalau kita Bapak Ibu Guru dan Pak Ibu tadi sudah yang namanya ada restitusi, jadi itu bisa dilakukan dengan kita memanggil anak tersebut saja. Jangan kita memanggil anak kita di depan kita marahin, karena itu nanti akan berdampak yang kedepannya itu merasa bersalah, padahal merasa bersalah dan akhirnya merasa dimalukan dengan teman-teman. Lanjut, membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kalau mental lagi ya Pak. HP-nya agak, dari sinyalnya mungkin agak sedikit bermasalah dari Pak Ulum. Monggo Pak Ulum lanjut. Maaf Pak Ibu Guru, ini nggak tahu rasanya. Oke, kita lanjut. Ini ada selanjutnya adalah dari teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang kedua adalah sebagai memantau, menghitung, dan mengukur. Selanjutnya adalah sebagai manajer, bagaimana Bapak Ibu Guru mengajukan pertanyaan. Jadi kita tidak boleh langsung mengajak anak itu seperti ini, seperti itu. Selanjutnya adalah yang bawahnya tadi, ini kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, ini kalau kita tidak sadari, ini adalah suatu pengancaman ya, pengancam. Jadi tidak boleh melakukan seperti itu. Selanjutnya adalah kamu, rasa bersalah. Kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres. Nah, ini juga sesuatu hal yang kurang pas sebagai kita di lingkungan pendidikan. Nah, ini sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, apa peraturannya? Nah, di sini kita sebagai manajer, apa yang harus kita yakini? Nah, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita sebagai seorang manajer, kita harus bagaimana melatih anak-anak itu memberikan suaranya, memberikan argumennya. Dari itu pasti kita akan muncul. Jadi ada keluh kesahnya mereka, karena kita ketahui bahwa anak-anak itu pasti ada banyak hal yang dia tahu di rumah latar belakangnya seperti apa. Apakah dia pergi ke sekolah itu dengan
sehabis di rumah dimarahin orang tuanya atau dengan sewu. Kita ketahui banyak sekali Bapak Ibu guru, anak-anak kita itu Bapak Ibu gurunya adalah keluarga broken. Jadi seolah dia sekolah itu sebagai hanya pelampiasan. Nah itu mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Lanjut lagi, pembuat rasa bersalah. Jadi ini ada yang menyembunyikan, mengangkat dan berbohong. Nah, teman, jadi ketergantungan. Kita tergantung, jangan sampai kita tergantungkan. Maksud saya apa? Kalau nanti teman tersebut sudah tidak ada, pasti mereka akan merasa tergantung dengan itu, teman yang dulu digantungkan itu. Lanjutnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi ini adalah suatu, kita sebagai manajer kita harus menguatkan pribadi. Kita harus menguatkan pribadi. Selanjutnya adalah yang paling terakhir adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Selanjutnya adalah murid meletakkan guru di dalam dunia beraktivitas. Itu maaf saya tidak terlalu kelihatan. Selanjutnya adalah murid meletakkan guru di sebagian orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kita harus bagaimana mencetak generasi yang sangat berkualitas. Selanjutnya adalah murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Selanjutnya adalah kita sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi ini kita harus menerapkan. Nah, sebelum kita menerapkan, kita sebagai guru harus memberikan contoh kepada bagaimana sih kita berkualitas itu seperti apa. Apakah kita berkualitas itu harus bisa semuanya atau hal-hal pokok apa yang kita harus lakukan. Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf ya Bapak Ibu guru, kita ini terlalu maaf karena masih ada beberapa yang item. Yang pertama adalah ini pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrolnya apa? Yang kedua adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, kamu lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini saya tunggu kolom komentar ataupun sebelum saya bahas, mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang memberikan komentar apakah nomor 1 itu komentarnya seperti apa. Saya tunggu sembari halo Bapak Ibu guru ya. Oke. Mungkin saya langsung saja kita ketahui bahwa posisi kontrol itu seperti apa. Ini pembuat orang merasa bersalah. Jadi nomor 1 itu saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini juga posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kita harus bagaimana ketika kita ngomong apa kita harus memikirkan konsekuensinya yang kita omongin. Yang selanjutnya adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi ini sebagai hukum. Jadi ayolah lakukan demi ibu bapak. Ya, ini sebagai teman. Posisi kontrolnya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini sebagai apa? Ini sebagai pemantau. Jadi kita sebagai bapak pendidik itu banyak hal yang kita harus kita ketahui. Jadi kita tidak hanya mendidik anak untuk menjadi anak-anak yang hebat. Saya teringat Bapak Ibu guru ketika saya melihat film dari India Bapak Ibu guru yang namanya Teris. Itu sesuatu hal yang saya mau menangis karena kita orang hebat itu adalah orang yang tidak tahu menjadi tahu, itu adalah hebat. Jadi tidak hanya orang yang pintar menjadi pintar itu sudah biasa, tapi orang yang tidak tahu menjadi tahu itu sangat luar biasa. Jadi setiap anak itu memiliki suatu hal
suatu keunggulan, suatu kelebihan dari yang mereka miliki. Bagaimana cara kita Bapak Ibu guru mengemas anak-anak tersebut akan lebih baik. Jadi yang selanjutnya adalah bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Nah, ini sebagai manajer. Yuk kita lanjut lagi. Nah, ini Bapak Ibu guru segitiga restitusi, bagaimana cara kita mensikapi masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kita. Jadi kita ketahui ada segitiga. Jadi yang paling dalam adalah segitiga restitusi, yang selanjutnya adalah menstabilkan identitas. Jadi bagaimana cara kita menstabilkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu pasti. Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana cara kita mensikapi masalah tersebut agar lebih baik. Ini yang kedua adalah kita bagaimana validasi kebutuhan ya. Nah, terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya seperti apa. Jadi anak itu bisa kita tidak usah menghukum, tapi anak itu bisa menyadari kesalahannya. Saya ketika contoh ada anak-anak yang piket, tapi dia tidak piket karena dia merasa bosan pakai piket terus. Jadi itu kan sudah keyakinan kelas, bagaimana anak tersebut kita panggil. Oke, itu salah satu hal. Kita tidak usah memarahi anak-anak di depan teman-temannya karena akan berdampak yang dari psikis maupun dari mental, itu akan kasihan. Selanjutnya adalah ini ada beberapa kita ketahui kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita sebagai cara melakukan segitiga restitusi ini bagaimana menanyakan alasannya kenapa. Kita harus gali lebih dalam. Biarkan anak tersebut berbicara dan memberikan komentar. Yang kedua adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi biar mereka, kita tidak usah kita sebagai guru tidak usah merasa aku paling benar, tidak. Kita sama-sama bermusyawarah bagaimana cara biar ini terselesaikan dengan baik. Jadi kita saling legowo antara kita ataupun sebagai murid. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini apa yang telah kita sepakati. Nah, semisal kesepakatan kelas tadi bahwa setiap anak yang tidak piket dia harus membersihkan sendiri karena itu sebagai tanggung jawab mereka yang tidak karena keyakinan tersebut sudah dibuat dan disepakati oleh kelas itu masing-masing. Kami ingin menjadi orang yang seperti apa. Oke, ini yang paling terakhir adalah kita sebagai seperti apa, maksudnya apa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Oke, kamu harus meminta maaf pada teman-teman kalian karena itu kalau belum tanggung jawab. Nah, saya bertanggung jawab apa? Oke, saya membersihkan kelas dengan seorang diri karena itu tanggung jawab saya. Nah, itu salah satunya bagaimana kita menanyakan keyakinan kelas tersebut. Nah, ini ada guru untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini menstabilkan identitas bagaimana sih Bapak Ibu guru? Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, ini kita harus menstabilkan, tidak usah kalian memarahi. Kamu seperti ini dengan ada yang tinggi, jangan. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu juga pernah buat salah. Jadi anak itu pasti akan memelandeh ya bahasanya. Jadi Bapak Ibu guru pernah juga melakukan kesalahan tersebut. Nah, ini kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita memberikan motivasi kepada anak biar anak tersebut itu memberi masalah tersebut bisa terselesaikan. Oke. Jadi kita harus bagaimana menstabilkan identitas. Karena kalau kita menstabilkan identitas di awal ini sudah bisa, aku yakin ke belakang pasti dia anak-anak tersebut akan enak enjoy kita waktu segitiga restitusi ini. Yang selanjutnya adalah menyelesaikan masalah.
bagaimana sih anak-anak tersebut kita latih menyelesaikan masalah, karena nanti ketika dia sudah lulus ataupun dia dengan masalah dengan temannya, bagaimana masalah tersebut bisa membuat solusi. Ya, bagaimana mereka membuat solusi yang lebih baik. Bagaimana nanti, karena apa? Ini permasalahan itu pasti akan terjadi terus. Nah, seperti yang saya mengatakan tadi, bahwa ketika kita hidup itu adalah masalah. Maka dari itu, bagaimana cara kita, pola pikir kita untuk memberikan masalah-masalah itu akan menjadi solusi yang lebih baik. Karena kita belajar dari masalah. Karena orang tersebut seperti tadi tidak ada yang sempurna. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, Sebentar lagi Pak Ulum. Halo, tes. Sudah ya? Sudah. Pon, lanjut ya. Oh, ini lanjutnya adalah validasi kebutuhan. Jadi Bapak Ibu guru nanti bisa validasi kebutuhannya seperti apa. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan, tidak melakukannya kan. Nah, ini satu hal kita memancing mereka dengan hal-hal yang bagaimana biar mereka juga tidak tersinggung. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Oke. Kenapa? Anak itu adalah unik. Nah, seperti guru saya itu dulu, aturan itu pasti berlaku ketika dia melanggar. Kalau tidak ada dia melanggar, pasti dia tidak akan yang namanya ada aturan. Oke, pasti itu ada. Nah, ini tugas-tugas kita, bagaimana cara mensikapinya tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Nah, selanjutnya adalah kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lebih baru. Nah, ini juga ada hal-hal yang penting harus kita lakukan. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Nah, ini pasti mereka akan melakukan. Nah, ini besoknya lagi melakukan ini seperti ini lagi loh ya. Tapi ketika kita anak-anak itu pasti melakukan 1, 2 kali, 3 kali, itu pasti dia merasa kekewuh dengan kita aslinya. Karena apa? Mereka hayo, masa aku di Bali sama Pak Ulum terus. Itu selanjutnya hal-hal yang terjadi di lingkungan kita. Karena di lingkungan pendidikan kita itu pasti pendidikan adalah dinamis ya. Tidak bisa melakukan hal-hal yang paten, itu tidak bisa. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, guru berkata, nah ini apa yang kita nanti bicarakan atau kita komunikasikan dengan anak-anak. Apa nilai yang kita percayai di kelas, sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi ini akan merasa, anak itu akan merasa, bahwa saya menyadari bahwa yang saya lakukan ini kurang pas. Jadi saya lakukan seperti ini. Apa yang kamu rasakan? Nah, kamu rasakan seperti tadi ketika dia tidak mau tiket, yang kamu rasakan adalah saya merasa tidak bertanggung jawab, saya tidak tidak menyepakati kesepakatan kelas tersebut. Nah, selanjutnya adalah ketika kamu melakukan ini, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini sesuatu hal yang menjadi pemantik ya, jadi pembicaraan yang untuk menanyakan keyakinan tersebut. Selanjutnya, oke, ini terima kasih. Paling terakhir adalah terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang memberikan umpan balik atau memberikan saran, mungkin dari cara kita mempresentasikan kurang pas atau bagaimana. Saya tunggu ya di cek kolom komentar ataupun di raise hand langsung saja. Nah, ini ada umpan balik dari Bu Ria ya. Bu Ria, jadi umpan baliknya hanya memberikan tanggapan saja. Terima kasih Bapak, saya bacakan ya. Terima kasih Bapak, penjelasannya yang sangat menarik terkait budaya ataupun bagaimana cara kita menyelesaikan restitusi tagih, menerapkan segitiga restitusi. Semoga kami bisa
menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, itu ada tambahan dari Bu Ria. Ini kebetulan yang komen adalah teman saya yang di sekolah yang sama. Semoga nanti semoga tahun ini beliau juga jadi CGP karena termasuk sudah bisa. Oke, selanjutnya ada lagi mungkin dari Bapak Ibu guru. Mohon maaf ya Bapak Ibu guru terlalu panjang kita menjelaskan apa yang karena materi ini jujur saja ini menarik yang sering kita jumpai di lingkungan sekolah. Jadi ini akan terwujud ketika kita teman-teman kita sudah yakin dengan apa yang menjadi kesepakatan. Karena ada dari ini juga ada sedikit mengenai bagaimana melakukan keyakinan kelas. Ini dari Bapak Yusuf ya, Bapak atau siapa gini ya Mas Sewu? Bapak, Pak. Bapak. Mas juga boleh. Oh, ngapain nggih. Nah, tadi nggih Bapak ini melakukan keyakinan kelas. Nggih. Tadi sudah saya paparkan sedikit terkait keyakinan kelas, bagaimana keyakinan kelas itu terwujud dengan apa? Yang pertama Bapak Yusuf, jadi bagaimana cara kita peraturan kelas itu kita kesepakati dulu, selanjutnya adalah keyakinan kelas akan terwujud. Nggih. Karena keyakinan kelas terwujud itu kita kesepakatan bersama. Jadi tadi yang saya jelaskan juga bagaimana anak-anak misal bagaimana sih anak-anak datang terlambat, konsekuensinya apa? Jadi anak-anak tersebut dengan cara apa? Misal dia harus melakukan apa. Jadi semoga dengan keyakinan yang mereka buat itu, mereka anak itu akan menjadi belajar disiplin yang seperti tadi yang dijelaskan sama Pak Ibnu tadi, biar disiplin adalah belajar bagaimana mereka melakukan hal-hal tersebut untuk yang lebih baik lagi. Mungkin itu dari Bapak Yusuf. Mungkin ada tambahan dari Pak Ibnu mungkin. Monggo Bapak Ibnu. Ya, terima kasih Pak Ulum ya. Pertanyaan yang cukup bagus dari Pak Isnin ya. Bagaimana melakukan keyakinan kelas? Nah, yang namanya keyakinan kelas itu sendiri adalah terjadi karena adanya kesepakatan dari kelas sendiri ya Pak. Jadi bagaimana antara guru dengan murid melakukan kesepakatan kelas atau melakukan diskusi mengenai yang namanya bagaimana kelas itu seharusnya. Jadi kalau biasanya kita melakukan, kita membuat peraturan kelas. Nah, tapi untuk sekarang kita rubah bagaimana kita membuat kesepakatan kelas yang disepakati oleh murid dan guru. Jadi di situ antara murid dan guru sama-sama enak. Jadi tidak ada keterpaksaan antara murid dan guru. Jadi kalau misal ada yang mungkin melakukan kesalahan, kita tinggal mengingatkan, kita flashback ke yang namanya keyakinan kelas itu sendiri. Nggih, Bapak Isnin. Mungkin itu nggih Pak Isnin Yusuf. Atau mungkin ada yang lain Pak Isnin yang mau ditanyakan atau mungkin Bapak Ibu yang lain sebelum kita akhiri untuk kegiatan hari ini. Iya, Bu Ria, silahkan Bu Ria, masuk Bu Ria. Bisa. Izin ada tambahan sedikit tambahan Pak Ibnu terkait apa yang disampaikan Pak Ulum tadi. Dari penjelasan Pak Ibnu dan Pak Ulum selaku CGP, menurut saya itu menarik sekali karena itu pengalaman pertama saya, walaupun saya memang belum pernah ikut CGP, semoga nanti ke depan bisa termotivasi. Gini Pak, dari yang saya dapat ini benar-benar sebagai guru tuh saya merasa tertampar sekali.
saya berusaha untuk introspeksi, belajar dari paparan yang Pak Ibnu maupun Pak Ulum sampaikan terkait apa yang perlu diterapkan di dalam sekolah kaitannya dengan budaya positif, yaitu dengan cara meminimalisir hukuman. Karena di sekolah kami itu rata-rata itu memang anak-anak banyak kayak kalau tidak dihukum tidak jera. Tapi dari ini saya terbuka mata saya untuk bisa introspeksi dan memaksimalkan restitusi tadi, kemudian adanya menghimbau ke dalam kelas, anak-anak itu membuat kesepakatan kelas yang nanti akan tercipta keyakinan kelas, sehingga harapannya saya secara pribadi di sekolah kami itu ada kolaborasi yang positif antara baik itu kepala sekolah, guru, dan siswa untuk melakukan perubahan-perubahan positif untuk menjadi lebih baik lagi, Terima kasih sekali. Terima kasih Bu Ria tanggapannya. Semoga yang mungkin saya sampaikan sama Pak Ulum untuk hari ini bisa diimplementasikan di kelas maupun di sekolah. Dan untuk Bu Ria sendiri, semoga tahun ini atau mungkin yang angkatan ke-11 ini bisa nyusul ikut CGP Bu. Dari kemarin yang udah ikut PPG, sekarang lanjut ikut CGP ya. Itu mungkin ada satu lagi ya Pak Ulum mungkin. Monggo Bapak Ibu guru, sebelum kita nanti close, karena ini waktunya sudah terlalu banyak. Jadi untuk mungkin kalau nanti terlalu lama nanti Bapak Ibu guru akan jenuh ya. Oke, tambah lagi sedikit untuk Bu Ria tadi. Semoga gini Bu, semakin kita banyak CGP, nanti akan jadi GP itu akan menjadi lebih baik. Oke, itu dari harapan kami Bu, dari sebagai seorang CGP bisa menularkan hal-hal yang positif ke dalam lingkungan sekolah, Bapak Ibu guru. Oke. Ada dari Pak Isnin lagi, silakan Pak. Untuk Bapak Ibnu ataupun Bapak Ulum, mau bertanya mengenai, saya masih bingung mengenai perbedaan hukuman dengan restitusi itu gimana ya? Maksudnya itu gimana? Terima kasih. Oh iya, oke. Terima kasih Pak Isnin pertanyaannya. Oh iya, sama-sama. Bisa di off kan ya Pak, nganunya apa namanya. Oke, saya jawab ya. Untuk perbedaan hukuman dan restitusi ya. Nah, untuk hukuman itu biasanya kita tanpa menanyakan sebabnya apa, tahu-tahu mungkin seperti contohnya, anak terlambat, kita tidak menanyakan sebabnya, ya asal kita hukum saja Pak. Mungkin itu, contohnya seperti itu. Tapi kalau yang namanya restitusi, kita mulai dari menggali anak. Seperti ini, misalnya ada terlambat, saya sampaikan, ya nggak apa-apa, mungkin terlambat. Bapak pun dulu pernah terlambat, kayak gitu. Terus habis itu kita tanyakan, kenapa kok bisa terlambat? Alasannya apa? Nah, itu kita gali ke anak. Terus yang terakhir, yaitu adalah kita meminta anak untuk kira-kira setelah dari ini terlambat, nanti ke depannya kamu akan seperti apa? Kamu akan melakukan apa? Mungkin itu. Jadi alurnya kurang lebih seperti itu Pak Isnin. Jadi kita tidak serta-merta menghukum anak, dan kita menghindari untuk menghukum anak sendiri. Ya, kita arahkan ke sesuatu yang lebih bermanfaat. Kita gali. Karena kita tidak tahu di rumah anak ngapain. Oh ternyata anak membantu orang tua. Kita sudah hukum, ternyata anak membantu orang tua. Padahal membantu orang tua itu, misalnya membantu jualan, itu ada sesuatu yang membanggakan. Jadi kita gali dulu. Alasannya kenapa, penyebabnya apa. Itu Pak Isnin. Ngoten? Bisa dipahami ya Pak Isnin? Ya, bisa dipahami. Terima kasih. Penjelasannya sangat jelas dan bagus sekali. Mudah dipahami untuk dimengerti
menurut saya. Terima kasih untuk Bapak Ibnu dan Bapak Ulum. Iya, terima kasih Pak Isnin. Oke, itu mungkin untuk hari ini. Monggo Pak Ulum dapat disimpulkan dan mungkin dapat ditutup untuk hari ini. Oke, kita simpulkan bahwa pertemuan hari ini adalah bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Karena kita ketahui ada beberapa item yang kita sudah jelaskan tadi, seperti yang ditanyakan Pak Isnin tadi juga, hukuman sama restitusi bagaimana. Jadi ini akan menjadi hal yang menarik. Semoga nanti Bapak Ibu guru bisa menerapkan hal-hal positif ini di lingkungan sekolah panjenengan sami. Semoga saja dengan saya melakukan ini diseminasi ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru, dan saya doakan yang belum CGP mudah-mudahan bisa meniru jejak kami yang masih ini masih anak-anak kecil yang masih belajar. Semoga nanti Bapak Ibu guru yang lain bisa masuk di tahap berikutnya. Informasi tadi kemarin dari BPGB itu nanti ada sampai 13 kayaknya. Jadi 13 sampai tahap 13 kita ini masih di tahap 11. 10 kemarin sudah pengumuman tahap 1. Itu informasi yang kami sampaikan sebelum kita close. Monggo Bapak Ibu guru saged foto dengan gaya yang sangat menarik, sangat menarik. Monggo bisa menampakkan diri untuk kita foto bersama. Monggo Bapak Ibu guru bisa menampakkan diri. Monggo yang lain, Umi, Bu Lina, Bu Siti, Bu Hani, Bu Puji, Pak Isnin monggo bisa menampakkan, bisa on kamera sebentar. Bu Siti Nasikah mungkin. Oke, kita foto dulu ya. Oke, mohon izin. Oke, satu. Bu Siti yang kelihatan bukunya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Pak Ulum, monggo. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu guru, terima kasih atas waktunya. Kami akhiri ya. Nanti kalau ada waktu mau kita jago-jago bareng tentang budaya positif ini. Terima kasih atas waktu panjenengan sami, semoga bermanfaat. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin keluar, Pak. Monggo Bu, terima kasih. Inilah